Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Taurus ya. Kali ini topiknya adalah kebangkitan spiritual atau bahasa keren yang terakhir ini kita sering dengar ya, spiritual awakening. Bangun dari tidur yang panjang untuk memperbaiki sisi spiritual. Ciri-cirinya antara lain yang lebih bagus, yang lebih sering ya, yang paling sering adalah orang tersebut semakin ingin tahu tentang dirinya. Apakah dirinya sudah baik, sudah benar, sudah arif dalam bermasyarakat, dalam memperlakukan alam, atau yang lebih cenderung ke horizontal adalah bagaimana cara mereka beribadah. Apakah sudah betul cara mereka beribadah, atau dia mencari guru-guru lain dan selalu mempelajari ilmu-ilmu agama yang dipercayainya. Dia salah satu ciri-ciri kebangkitan spiritual dari seorang Taurus ya. Kita akan cari tahu lagi ya, kupas lagi ya, apa ciri-ciri lainnya yang ada di Taurus ya. Setiap pribadi tidak sama ya, setiap Taurus tidak sama, atau setiap orang akan berbeda ciri-cirinya. Jadi kalian bisa membaca semua ya, dari Virgo, Aries, Pisces, Sagittarius. Saya lebih banyak menjelaskan tentang spiritual awakening di Pisces ya, di prolognya ya. Coba kalian baca supaya tonton supaya tidak panjang-panjang di sini ya. Intinya karena tidak sama ya, harus kayaknya ditonton semua deh. Bagaimana spiritual awakening yang dialami oleh Taurus? Kita akan buka 3 kartu dulu ya. Taurus. Ada beberapa Taurus. Ini general reading ya, belum tentu resonate buat semua Taurus. Jadi bisa resonate buat banyak Taurus, tetapi tidak akan resonate buat semua Taurus. Jadi mohon bijaksana menyikapinya ya. Ini adalah energi yang ditarik dari banyak Taurus ya di dunia, dan ini yang akan muncul manifestasinya, ciri-ciri kebangkitan spiritual dari Taurus. Taurus beberapa yang ditinggalkan, dikhianati, dan terpaksa dia menyendiri dari keluarganya, dari orang-orang yang dicintainya. Ada beberapa yang batal menikah, diceraikan, dikhianati, dikucilkan, difitnah, menjadi seorang diri, tidak ada teman. Itu adalah ciri-ciri yang normal ya. Jadi seakan-akan alam akan membuat orang-orang menjauhi Taurus, atau Taurus yang sendiri menjauhi orang-orang yang tidak sevibrasi dengan dia, yang vibrasinya dengan frekuensi yang berbeda. Keseringan atau kerutinan bergetarnya suatu aura di dalam diri Taurus yang berbeda dengan mereka. Mereka akan menjauh, merasa tidak nyaman berada di dekatnya Taurus ya. Dan Taurus sendiri juga begitu, merasa tidak enak atau tidak betah untuk berada di dekat orang-orang itu. Tiba-tiba saja dijauhi sahabat, dijauhi teman, dan kemudian tiba-tiba bertemu dengan komunitas yang berbeda. Komunitas atau orang-orang yang sevibrasi dengannya, komunitas atau orang-orang yang paling tidak kurang lebih sama vibrasinya atau lebih sempurna dari dia. Itu untuk memberi pembelajaran yang lebih tinggi untuk mendapatkan spiritual awakening proses selanjutnya. Begitu ya Taurus. Ada yang beberapa yang dijatuhkan atau jatuh miskin, semua harta bendanya habis, semua orang-orang yang dicintainya hilang. Dia hanya sebatang kara, duitnya dicuri, dibawa lari temannya, dibawa lari koleganya, dikhianati dalam sebuah perjanjian kerja. Duitnya amburadul kemana-mana dan dia tidak tahu di mana. Itu suatu titik di mana akhirnya
Taurus akan menyadari dan semakin mempelajari dirinya apa kesalahannya dia. Apa yang tidak benar dalam berkehidupan bermasyarakat. Apa yang tidak benar yang dilakukan dalam dia beribadah. Dia akan terus mempelajari apakah agama yang dia anut sudah sesuai dengan dia. Apakah cara dia untuk beribadah sudah betul. Itu akan berkecamuk terus di dalam dirinya. Dia akan terus belajar, mencari orang-orang atau bertemu orang-orang secara tidak sengaja dan mengobrolkan sesuatu yang memberikan pencerahan-pencerahan, atau dia akan belajar membaca buku, membaca sesuatu dari alam semesta, bahkan ya pelajaran-pelajaran yang didapat di luar yang semestinya. Dalam tahap ini Taurus akan semakin menyadari keberadaan dirinya. Apa fungsi dirinya untuk orang lain? Apa fungsi dirinya untuk bahkan untuk binatang, untuk tumbuhan? Yang lebih besar adalah apa fungsi dirinya dilahirkan untuk alam semesta? Apa gunanya dia? Di tahap ini dia akan terus menyadari bahwa dirinya sederajat tidak lebih tinggi dari tumbuhan, binatang, setan, jin, ataupun benda-benda apapun. Dia semakin menyadari bahwa sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk serangga, mempunyai fungsi, tugas, dan kewajiban masing-masing yang hampir sama, atau bisa disebut berbeda tetapi dengan kualitas yang sama, yaitu tugasnya masing-masing ya. Ada serangga untuk mendaur ulang orang yang sudah mati atau tumbuhan-tumbuhan yang busuk, sedangkan yang lainnya adalah untuk mensuplai oksigen. Tumbuhan berfotosintesis menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara, dan itu semua siklus untuk melestarikan ekosistem. Yang lebih besar adalah melestarikan alam semesta, di mana keseimbangan akan terjaga saat kita menyadari bahwa kita tidak lagi lebih tinggi dari sesuatu yang lain, tidak lebih tinggi dari makhluk lain, apalagi lebih tinggi dari sesama manusia. Suatu kesadaran nilai-nilai yang akan dia terapkan untuk dia berinteraksi dengan binatang menjadi lebih baik, dengan tumbuhan menjadi lebih sinkron, dengan benda-benda di sekitarnya. Tidak memperlakukan kursi dengan ditendang ya. Karena dia berguna buat kita. Kalau rusak ya kita harus beli lagi. Seperti itu ya, semakin wise, semakin sabar, semakin bisa memperlakukan dirinya demi kebaikan. Gitu ya Taurus ya, kita akan buka 2 kartu lagi ya. Spiritual awakening, perjalanan ya. Taurus akan menemukan sebuah perjalanan dan pertengkaran yang luar biasa dari orang-orang ya. Jadi beberapa Taurus akan mengalami sebuah perjalanan yang sangat jauh, di mana dia tidak dikenal oleh orang-orang sama sekali. Di situ dia akan mandiri memulai hidupnya dan akan menemukan orang-orang yang sevibrasi dengannya. Dia akan mendayung ke tempat yang lebih tenang, di mana jiwanya bisa tumbuh, di mana spiritualnya bisa bersemi, berbunga, dan berbuah. Dia akan memberikan suatu contoh-contoh tindakan-tindakan nyata untuk orang-orang di sekitar yang belum awake, yang belum bangkit spiritualnya, dan dia akan memberikan suatu tindakan yang konkret sesuai dengan sifat-sifat Taurus ya. Dia tidak mau yang tidak konkret, dia tidak mau berandai-andai, berjanji-janji ini itu. Dia maunya tindakan yang nyata. Dan itu menjadi pertentangan batin dari dia ya, dari seorang Taurus sendiri.
yang akan banyak dimusuhi orang sana sini karena dianggap bersalah, difitnah, dikucilkan, dan dianggap tidak becus melakukan sesuatu. Itu yang dialami, didera hatinya. Dan itu akan timbul suatu tindakan-tindakan dari Taurus yang dia akan semakin sadar bahwa dia datang untuk melayani mereka, untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka, untuk memberikan manfaat kepada mereka. Dalam hal ini, melayani bukan berarti kita nyapu rumah mereka ya, bukan berarti kita membuatkan mereka kopi, tetapi Taurus akan bertindak sesuai porsinya, di mana apa fungsinya, apa tugasnya untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitarnya, untuk memberi nilai lebih dirinya, untuk membuat fungsi-fungsi sesuatu orang-orang di sekitarnya untuk bertindak sesuai dengan tugas-tugasnya. Dengan nilai-nilai yang akan bertambah, dia menjadi semacam leader di situ, informal leader, untuk memimpin suatu kelompok menjadi lebih baik dari hari ke hari. Salam sahabat Toto.